Hai, perkenalkan, aku Rosalinda, CPNS Kementerian Perhubungan, peserta Laksar gelombang 12 Angkatan 78. Hari ini saya akan bahas tentang learning journal, pengalaman belajar sinkronus dan asinkronus, serta pemahaman nilai berakhlak. Baik, mari kita bahas apa itu sinkronus dan apa itu asinkronus. Pengalaman belajar secara sinkronus dan asinkronus. Sinkronus adalah pertemuan pembelajaran secara langsung melalui tatap muka menggunakan media virtual, dan selama ini kami menggunakannya melalui Zoom Meeting. Sedangkan asinkronus adalah pembelajaran secara mandiri, pribadi diri sendiri dari bahan-bahan pembelajaran yang diberikan melalui media seperti PDF maupun PowerPoint. Jadi, sinkronus itu adalah kegiatan belajar yang dilakukan secara langsung alias barengan, seperti webinar, LAN kelas, dan Zoom Meeting yang harus kita ikuti secara langsung. Sementara asinkronus adalah pembelajaran yang tidak harus bareng-bareng. Jadi kita bisa akses materi, video, maupun tugas yang diberikan itu kapan saja sesuai dengan waktu luang yang kita miliki dan deadline yang diberikan oleh pemateri. Kelebihan sinkronus dapat berinteraksi langsung dengan pemateri, sesama peserta, dan dapat belajar secara aktif. Materi yang diberikan pun jelas, lengkap, dan menarik, serta pemahaman tentang materi lebih mendalam. Kekurangan sinkronus yaitu waktu belajarnya terbatas pada waktu kita untuk bertanya kepada materi, serta kendala akses dari internet yang biasanya agak melambat di jam-jam tertentu. Sedangkan kelebihan dari pembelajaran asinkronus adalah waktu dan tempatnya fleksibel. Materi dapat diakses dari berbagai media, penyajian materi yang bervariasi, dan bisa belajar dari berbagai sumber. Dan kekurangan dari asinkronus itu adalah tidak bisa bertanya langsung kepada pemateri jika ada hal yang tidak dimengerti, mudah jenuh dan bosan, serta harus memiliki motivasi sendiri dan kemandirian dalam belajar. Selama pembelajaran ini, saya mulai memahami bahwa nilai berakhlak bukan hanya sekedar hafalan, melainkan fondasi sikap dan perilaku ASN. Misalnya berorientasi pelayanan, saya belajar untuk lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat, bukan hanya sekedar menyelesaikan tugas. Selanjutnya, akuntabel, artinya saya harus bertanggung jawab setiap keputusan dan pekerjaan saya. Selanjutnya, kompeten, saya harus terus mengembangkan diri, belajar, dan tidak cepat merasa puas. Harmonis, membangun kerjasama dan menghargai setiap perbedaan. Loyal, setia pada bangsa dan negara serta menjaga integritas. Adaptif, saya siap menghadapi perubahan teknologi dan sistem kerja. Kolaboratif, artinya saya menyadari bahwa saya tidak bisa kerja sendiri, butuh kerja tim, terbuka untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, keseluruhan proses ini, saya merasa menjadi ASN bukan hanya sekedar status, melainkan tanggung jawab yang besar bagi masyarakat sebagai pelayan publik. Baik pembelajaran sinkronus maupun asinkronus, semuanya menjadi bekal penuh untuk saya menjadi ASN yang berakhlak, serta saya akan menerapkan nilai-nilai berakhlak untuk menjalankan tugas dan kewajiban saya sebagai ASN. Terima kasih.